Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita di tahun 2026. Mudah-mudahan tahun ke depan ini kita semua, keluarga kita, dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang lebih beriman, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi ini. Nah, jadi silakan berkunjung ke channel Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share, serta komen. Oke ya, banyak materi-materi sudah saya upload. Nah, kemudian ada juga program selalu saya ingatkan, umroh munajat sambil ibadah qabul hajat ya, dengan cara menabung. Paksakanlah menabung berapapun, kalau bisa ya satu hari itu 100.000. Nanti sudah 1 juta store, saya kasih nomor rekening travelnya. 1 juta lagi store lagi, dapat 2 juta kita antar koper ke rumah. Kita antar koper ke rumah. Nah, taruhlah di ruang tamu. Nah, lihat-lihat sambil minta sama Allah. Insya Allah terpenuhi, insya Allah. Wujudkan impian Anda datang beribadah ke tanah suci Haramain. Kapan lagi? Kalau sudah di atas 2030, nah itu ngeri-ngeri sedap, di atas itu udah. Tapi kalau masih di bawah 2030 ini masih enak lah insya Allah. Oke ya, nah kita lanjutkan ya pesantren kita, pesantren virtual ya. Pondok Salat. Nah, ya, udah tingkat pemantapan 1. Ini tema kita pada malam hari ini adalah untuk memperkuat iman kita, yaitu tentang hisaban yasiro. Nah, hisaban yasiro ini khusus bagi orang mukmin, orang beriman, ya. Khusus bagi orang mukmin atau orang beriman. Ini dalilnya tentang keimanan itu penting agar salat kita khusyuk, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan menegakkan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Itu maksudnya kepada hari akhirat. Jadi kalau kita betul-betul mantap keyakinan kita, iman kita kepada hari akhirat, maka nanti Allah akan hadiahkan khusyuk ke dalam diri kita. Jadi Allah kasih hadiah. Jadi khusyuk itu bukan diusahakan bagaimana khusyuk, enggak. Iman yang kita perbaiki, keyakinan. Nanti Allah kasih khusyuk itu, insya Allah. Nah itu ya, 13 alam persinggahan hidup manusia yang akan kita kaji adalah yang ke-8, yaitu Yaumul Hisab, hari perhitungan amal, hari pemeriksaan amal. Oke ya, sebagaimana ada 4 model hisab. Yang paling bagus itu bi ghairi hisab, tanpa hisab. Yang nomor 2 hisaban yasiro atau al-ardu, yaitu dimudahkan hisabnya. Yang nomor 3 nukisal hisab, hisaban syadida, sangat rinci hisabnya, satu persatu dihisab. Nah kemudian
su'ul hisab, sangat buruk hisabnya. Jadi su'ul hisab, nukishal hisab sudah kita kaji. Nah, pada malam hari ini yang akan kita ulas adalah tentang hisaban yasiro. Ini yang akan kita kaji. Nanti akan datang baru bigoiri hisab. 4 macam inilah model hisab nanti di akhirat. Nah, jadi yang mana kita nanti kita lihat. Ya, ini lanjutan tentang hisab. Yaitu hisaban yasiro, atau disebut dengan al-ardu pakai ain ya. Al-ardu, kalau pakai al-ardu pakai hamzah itu bumi. Tapi kalau al-ardu itu hisaban yasiro. Khusus untuk orang mukmin. Oke, untuk orang mukmin. Ya. Jadi sudah kita kaji yang level celaka 4 sampai 8 itu su'ul hisab. Hisab yang buruk. Kemudian yang nomor 3 muslim sudah kita kaji nukishal hisab, yaitu hisab yang rinci. Nah, sekarang al-mu'min, yaitu hisaban yasiro, hisab yang mudah, orang mukmin. Nanti yang mutakin akan datang insya Allah. Oke, apa sih hisaban yasiro itu, Ustaz? Hisaban yasiro, hisab itu hisab. Yasiro itu mudah. Jadi hisab yang dimudahkan. Itu namanya hisaban yasiro. Disebut dengan al-ardu, hisabnya tidak dibuka di hadapan makhluk. Jadi tertutup pribadi-pribadi. Lalu Allah mengampunkan begitu saja, ya sudah, kamu lewat aja ke sana. Gitu. Itu orang beriman. Beriman. Kalau orang muslim itu ditampakkan di depan umum, dicat satu-satu detail. Tapi kalau orang beriman enggak, ketemu ditanya, oh ya udah lewat gitu. Mudah dia. Itu namanya hisaban yasiro. Hanya untuk orang beriman. Oke ya. Nah, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, fi ba'di solatihi, di sebagian solatnya. Nih, kadang-kadang Nabi membaca ini. An Aisyata, hadis ini bersumber dari Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, kata Aisyah, di sebagian solat Nabi itu, Nabi selalu baca doa ini. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Falamman sorofa kultu ya Nabi Allah mal hisabul yasir. Jadi Nabi berdoa begini, setelah habis sholat itu, habis zikir-zikir, Nabi berdoa ini doanya. Ya Allah, jadikanlah hisabku hisab yang mudah. Maka ketika setelah sholat itu, aku bertanya, kata Aisyah, apa itu hisaban yasiro ya Rasulullah? Nah ini, jadi Nabi sedang sholat malam, sholat sunnah, ya. Salah satu di antara sholat sunnah itu Nabi baca doa itu. Aisyah di sampingnya, dengar Aisyah, lalu bertanya, apa itu ya Rasulullah hisaban yasiro? Qala ayanzuru fi kitabihi fayatajawaza anhu innahu manukishal hisaba yauma idzin ya Aisyah. Nabi bersabda bahwa Allah melihat pada buku catatan si hamba orang mukmin, lalu Allah memaafkan begitu saja darinya. Sesungguhnya siapa yang diperdebatkan hisabnya pada hari kiamat, wahai Aisyah, halaka wa kullu ma yusibul mu'min yukaffirullahu azza wa jal bihi anhu hatta syaukatu tasukuhu. Maka dia celaka kalau dia mengalami nukishal hisab. Nah, agak rumit itu yang kemarin orang muslim. Ya. Dan setiap musibah yang menimpa seorang mukmin, maka Allah menghapuskan kesalahannya sampai duri menusuknya, mendapatkan ampunan dosa.
Nah, jadi inilah orang-orang yang beriman itu. Jadi kata Nabi, Allah melihat buku catatan seorang hamba mukmin itu. Mana buku catatanmu? Coba sini. Ini ya Allah, ini ya Allah. Nah, ya sudahlah. Nah, ku maafkan semua. Karena kau ternyata orang beriman, banyak musibah yang menimpa dirimu, engkau sabar, engkau ridho, kemudian sampai-sampai engkau pernah ketusuk duri, engkau juga sabar, engkau ridho, maka itu semua menghapuskan dosa-dosamu, menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Sudah, pergi sana kamu, lewat sana, dimudahkan. Nah, inilah khusus orang beriman. Orang beriman, nanti ada ciri-cirinya orang beriman. Apakah kita sudah memilikinya atau belum, nanti kita lihat. Kalau orang muslim, dia nggak dapat hisaban yasiro, dia dapat nukisal hisab, tapi nanti ujung-ujungnya dia dimaafkan juga oleh Allah. Nah, cuman tegang dulu dibikin. Iya. Nah, kalau orang beriman enggak, mudah hisabnya. Oke. Nah, Al-Arad. Nah, ini tadi Al-Arad, hadis riwayat Imam Bukhari. An Safwan ibni Muhrizin anna rajulan sa'ala ibna Umar kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi an-najwa qala yadnu ahadukum min rabbih hatta yad'a kanafahu alaihi fayaqul. Jadi dari Safwan ibnu Muhrizin bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda pada bisikan. Nah, jadi Nabi pernah bersabda fin najwa, pada bisikan. Itu ya, sekonyong-konyong Nabi mengatakan begitu. Lalu Nabi bersabda, kata Nabi, Allah berfirman, mendekatlah salah seorang dari kami kepada Tuhannya sampai ia meletakkan naungannya di atasnya dan berfirman. Nah, Allah berfirman. Jadi seorang hamba mendekatin Allah, itu orang beriman. Lalu Allah letakkan naungan kepada orang itu, lalu Allah membisikkan kepada orang itu. Nah, amilta kadza wa kadza, fayaqulu na'am. Wa yaqulu amilta kadza wa kadza, fayaqulu na'am. Fayuqarriruhu. Kata Allah kepada seorang hamba yang dinaungin itu, berbisik-bisik kepada hamba itu, apakah engkau beramal begini ya? Hamba itu menjawab, ya betul ya Allah. Allah bertanya lagi, engkau beramal begini ya? Hamba lagi menjawab, betul ya Allah. Allah mengulang-ulang pertanyaan itu kepada hamba, karena buku catatan itu Allah pegang. Ya Allah tanya kepada hamba itu. Nah, summa yaqulu inni satartu alaika fid dunya fa ana aghfiru halakal yaum. Kata Allah berfirman, aku merahasiakan atas engkau di dunia, maka aku ampunkan engkau sekarang. Nah, jadi selama di dunia, ya, kesalahan-kesalahan orang beriman itu ditutupin oleh Allah. Nggak langsung dibalas, nggak langsung dikasih azab, Allah tutupin. Nah, setelah Allah tutupin sampai ke akhirat, masih tetap beriman orang ini, Allah ampunkan kesalahan itu. Nah, inilah sayangnya Allah kepada orang beriman. Gitu ya, sayangnya Allah kepada orang beriman. Oke. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wa ammal ladzina iqtasadu faulaika yuhasabu hisaban yasiro. Ini potongan hadis ya, sering kita dengar ini sebelumnya. Dan adapun orang-orang pertengahan, yaitu orang-orang yang beriman, maka mereka akan menjalani hisaban yasiro, mudah hisabnya. Ini masukkan pertengahan itu ini. Nih, level aman itu kan ada 3. Muttaqin paling mulia, mukminin nomor 2, muslimin nomor 3. Jadi yang dikatakan orang pertengahan itu adalah orang mukmin. Nih,
Allah sayang kepada orang mukmin, tapi kepada orang mutakin lebih sayang lagi. Itu nanti akan datang insya Allah. Sama orang muslim, Allah pun sayang, tapi lebih sayang kepada orang mukmin, orang beriman. Nah, sampai-sampai orang beriman di muka bumi ini punya salah juga, masih dikit-dikit lah salahnya. Tidak sampai membatalkan keimanan salahnya ya. Nah, bohong-bohong dikit, marah-marah dikit. Nah, itu orang beriman itu masih lah. Tapi nggak sering dia, tidak profesional begitu. Kadang-kadang ya, maklum namanya orang beriman, manusia, itu ditutupin oleh Allah kesalahannya itu, nggak diazab, nggak ditegur, maksudnya nggak dikasih siksa. Nanti di akhirat dikatakan Allah, kau begini ya, iya, ngaku orang beriman itu, sudah ku maafkan, mudah, ayo silakan lewat. Nah, begitu maksudnya. Nah, itu makanya luar biasa ini orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, itu terus dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, begitu. Dan seterusnya. Oke. Nah, ciri-ciri orang beriman. Nah, ini harus kita pahami, harus kita catat ini. Apakah kita sudah punya ciri-ciri ini? Ini secara global ya. Nanti rinciannya ada lagi kajiannya. Ada secara global. Ayo kita lihat. Yang pertama, mengerti, memahami, meyakinkan, dan mengamalkan rukun iman yang 6. Nah, itu mengerti dia karena belajar, meyakini, memahami, mengamalkan rukun iman yang 6. Itu orang beriman itu. Kalau orang muslim mengerti, memahami, meyakini, mengamalkan rukun Islam yang 5. Itu orang muslim, kemarin sudah. Ini orang mukmin ini. Selamat tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan keimanan. Nah, dia tinggalkan itu. Seperti kesyirikan dan sebagainya ya. Oke. Yang kedua, cirinya adalah memenuhi 3 unsur iman. Apa aja itu nanti kita lihat. Ada 3 unsur dia. Lain rukun, lain unsur. Oke. Yang C-nya mensifati 70 cabang iman. Ada 70 cabang. Ya. Yang paling tinggi adalah 2 kalimat syahadat. Yang paling rendah adalah membuang duri di jalan. Atau penghalang-penghalang di jalan dia singkirkan. Nah, itu ciri orang beriman, 70 cabang iman. Kemudian yang keempat adalah istiqomah ketika datang ujian. Tuh. Enggak mengeluh. Enggak mundur. Tetap dia tegar, istiqomah. Semakin diuji, semakin kuat. Nah, itu ciri-cirinya nanti. Oke, baru yang kelima adalah tampak jelas tanda-tanda keimanan dalam dirinya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah ciri-ciri orang beriman secara global. Ke depan saya bikinkan bukunya insya Allah. Ya, sambil mohon doanya itu sambil kuliah S3. Insya Allah ya mohon doanya. Oke, ini ya, jadi ciri-ciri orang beriman ini. Mari kita lihat coba satu-satu. Yang pertama, rukun iman ada 6. Yakin kepada Allah, nggak ragu-ragu dia. Yakin kepada malaikat Allah. Yakin kepada kitab-kitab Allah. Yakin kepada Rasul Allah. Yakin kepada hari akhirat. Dan yakin pada takdir baik, takdir buruk, semua itu datang dari Allah. Ya. Karena ada orang ceramah kadang-kadang, semua yang baik-baik datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari diri saya dan setan. Ya nggak boleh begitu ngomongnya, berarti kita punya kekuasaan dong. Berarti setan punya kekuasaan dong. Semuanya datang dari Allah. Cuman ada yang diridhoi, ada yang tidak Allah ridhoi. Itu aja. Kalau yang baik Allah ridhoi, yang tidak baik Allah tidak ridho, maka disiapkan tempat surga neraka. Coba kita lihat dalilnya. Nah, ini satu. Dalam hadis Muslim ini sering kita baca. Qala antu'mina billah. Nabi bersabda bahwa engkau beriman kepada Allah.
wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, dan engkau beriman dengan takdir baik dan takdir buruk, semuanya datang dari Allah. Itu hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya nomor 9, terbitan tahun 2009. Oke. Nah, itu yang pertama ya. Kita lihat. Ini dalilnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kana fihima ayatun illallah, lau kana fihima alihatun illallah, lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi itu Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya, maka maha suci Allah yang mempunyai aras dari apa yang mereka sifatkan. Jadi orang beriman itu yakin hanya Allah Tuhan, gak ada Tuhan dewa, gak ada Tuhan manusia, gak ada Tuhan lain. Tuhan itu adalah Tuhan itu yang lain. Ya, Tuhan itu hanya Allah. Ilah itu hanya Allah. Kalau ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, hancur. Karena berantem mereka. Nah, itu orang beriman itu yakin hanya satu. Esa Allah itu. Beriman kepada Allah yang Esa. Itu ya. Begitu secara global. Nah, kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat. Ini ayatnya. Kita lihat terjemahannya. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai urusan, yang mempunyai sayap malaikat itu. Masing-masing ada yang 2 sayapnya, ada yang 3, dan ada yang 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini kita wajib beriman kepada malaikat. Jadi malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya, punya sayap dia. Malaikat Jibril yang paling besar, sayapnya paling banyak. Makanya dia sebagai panglima, jenderal dari semua malaikat. Nah, jadi malaikat ini tidak bisa disuruh ya oleh manusia. Kalau ada yang bilang dia bisa nyuruh malaikat, dia ketemu malaikat, ya dia bekerja sama malaikat, itu bohong. Itu adalah jin khodam, ya, yang bisa berbicara kepada malaikat itu hanya nabi-nabi Allah. Tuh, selain nabi Allah tidak bisa, walaupun dia mengaku wali, itu masih dipertanyakan. Ya, masih dipertanyakan karena setan itu bisa dia menyerupai, mengaku-ngaku sebagai malaikat. Nauzubillah. Nah, tapi yang jelas malaikat ini ya ciptaan Allah. Karena di negeri kita ini banyak orang semakin nyeleneh, semakin aneh perilakunya, semakin dikatakan wali. Oh, dia itu wali, padahal dia aneh. Nah, itu. Nauzubillah, hati-hati kita. Itu ya. Itu tentang malaikat. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liqaumin liyaquman nasu bil qista. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Jadi beriman kepada kitab ini dalilnya. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW itu Allah turunkan kitab. Ya, ada yang sifatnya kitab, ada yang sifatnya suhuf, lembaran-lembaran. Oke ya. Lembaran-lembaran. Oke, nah ini namanya kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Semua kitab-kitab yang Allah turunkan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu sudah diangkat kembali oleh Allah.
Tidak ada lagi di muka bumi. Tidak ada. Yang ada di muka bumi satu-satunya sampai sekarang itu adalah Al-Quranul Karim. Nanti menjelang matahari terbit dari barat, tulisannya hilang, tinggal kertasnya kosong, nggak ada tulisan. Itu nanti. Nah, ini beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Oke, nah yang keempat adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nih, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah togut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi, ya, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Nah, jadi zaman nabi-nabi dulu itu ujiannya berat. Iya, ujiannya berat. Ketika nabi itu diutus, banyak yang membangkang. Ya, Rasulullah saja itu banyak membangkang. Abu Jahal, Abu Lahab, dan antek-anteknya. Padahal sudah ditampakkan mukjizat yang nyata, tetap mereka enggak mau beriman. Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya ya kita wajib beriman kepada semua Rasul. Nah, cuman masalahnya seperti Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa itu tidak disalib. Tapi yang disalib itu adalah Yudas, ya, murid, salah seorang muridnya yang berkhianat. Oke, ini yang harus kita pahamkan. Nah, kemudian yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Nah, sekalipun hanya sebesar biji sawi, seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkan pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Nah, jadi kita wajib beriman kepada hari akhirat, bahwa nanti di sana ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, timbangan. Setelah kita membahas hisab, nanti kita akan melihat timbangan amal. Walau sebesar biji sawi, itu harus kita imani. Nah, harus kita yakini itu. Bukan dongeng, bukan. Itu orang beriman itu. Dan yang keenam, beriman kepada takdir. Pada sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kunci-kuncinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia maha mengetahui apa yang ada di daratan dan yang ada di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak juga sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, jadi semua udah ada tertulis di sana. Sebelum terjadi alam ini, segala gerak-geriknya itu semua sudah detail, rinci, tertulis, sepasang dia, baik buruk, surga neraka, celaka selamat, udah tertulis, ada kitabnya di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi sudah ada ketetapan dari Allah. Kita tinggal memilih mana yang kita pilih, jalan kebaikan atau jalan keburukan. Setiap kita, kata Nabi, sudah ada tempat tidurnya di neraka. Sahabat pada takut, tapi setiap kita sudah ada tempat tidurnya di surga. Lalu bagaimana? Berusahalah kalian untuk mendapatkan tempat tidur di surga. Jadi udah ada jalurnya itu semua. Kalau dia ke kiri, ke neraka. Kalau dia ke kanan, ke surga. Makanya Allah utus Nabi, Allah turunkan kitab suci untuk ngaji. Oke, ini rukun iman ini. Nah, ini secara global dia. Oke, nah baru sekarang unsur iman. Unsur iman itu ada 3 dia. Yang pertama, unsur iman itu ada dalam kolbu. Jadi mengucapkannya kolbu, jangan hati ya. Kolbu, kalau hati liver dia. Kalau kolbu jantung. Nah, kemudian unsur iman itu ada di lisan. Jadi nanti kelihatan orang beriman itu dari lisannya, dari omongannya. Kemudian unsur iman itu ada pada perbuatan, dari perilakunya. Itu kelihatan dia beriman atau enggak beriman, sempurna imannya atau tidak sempurna itu dari perbuatan, dari lisan, dari kolbu. Itu 3 unsur itu. Oke, kita lihat berdasarkan hadis Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
An Aliin ibni Abi Thalibin qol al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulum bil lisani wa amalum bil arkan. Iman itu adalah pengetahuan di dalam kolbu, ucapan pada lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Nah, itulah iman itu. Ada di kolbu, ada di ucapan, ada di perbuatan. Itu namanya unsur. Ya, di 3 unsur ini iman itu harus lengkap semua. Kalau nggak lengkap, nanti nggak sempurna iman. Bisa-bisa imannya nggak diakui nanti. Qala Abu Salti lau quri'a hadzal isnadu ala majnunin la baro'a. Ya, berkatalah Abu Salti, salah seorang matai rantai hadis ini, ya, sekiranya hadis ini dibacakan pada orang gila, niscaya ia akan sembuh dari gilanya. Nah, itu. Ada orang gila, dibacakan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulum bil lisani wa amalum bil arkan. Dibaca berulang-ulang, dibisikkan ke kuping orang gila, sembuh dia. Kata Abu Salti, dan dia sedang ngamalkan. Nah, kalau kita macam mana Ustaz? Tergantung iman kita, keyakinan kita. Kalau kita yakin ini hadis ini dari Rasulullah dan kita bacakan, kita sudah ngamalkan dulu, kita bacakan kepada orang gila, sembuh dia. Dahsyatnya ini kalimat redaksi hadis ya tentang iman ini. Oke, nah nanti boleh itu dipoto dia, dicatat. Hadisnya sahih. Ya. Jadi intinya hadis ini adalah iman itu ada di kolbu, iman itu ada di lisan, iman itu ada di perbuatan. Nah, kita lihat contoh iman di kolbu. Ini ayat surah An-Nisa 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah imanmu di dalam kolbumu. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, kafir kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya, dan kepada hari akhir, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi nggak boleh dalam kolbu kita itu melenceng dia. Tetap harus di kolbu itu. Yakin, seyakin-yakinnya tentang rukun iman itu. Masuk ke dalam kolbu dia. Oke, nanti bisa dilihat nanti di channel saya itu tentang kolbu itu ada 3 lapis. Nah, di mana iman itu? Itu nanti ada kajiannya. Silakan nanti berkunjung ke channel saya ya. Oke, nah kita lihat contoh lainnya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Nah ini ya contoh yang lainnya lagi nih tentang iman itu. Oke. Nah kemudian contoh iman pada lisan sekarang. Itu di kolbu, sekarang di lisan. Katakanlah hai orang mukmin, kami beriman. Tuh, jadi lisannya ngomong, kami beriman, jangan takut. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub, anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Itu orang beriman harus berani mengatakan kami beriman. Tuh, di zaman Nabi itu begitu. Ya, orang-orang yang tertindas itu dia ngomong. Ya, dia ngomong. Oke. Begitu juga dalam ayat yang lain. Hai orang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Itu orang beriman. Jadi orang beriman itu omongannya selalu benar. Ya, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ini telah mendapat kemenangan yang besar. Jadi katakan perkataan yang benar. Dalam hadis yang disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut.
berkata yang baik, kalau nggak bisa diem, no comment. Nah, itu orang beriman. Sekarang selain ucapan, jari-jari tangan, komen-komen itu. Nah, hati-hati komen-komen itu. Jangan sampai komennya yang jelek. Nah, itu cerminan iman kita. Oke, nah contoh iman pada perbuatan. Hadis Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamara hina yashrabu. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina, waktu itu ia benar-benar beriman. Dan tidaklah seorang peminum ketika dia meminum khamar wa huwa mu'min wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'min wa la yantahibu nuhbatan. Ia benar-benar beriman. Tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri, waktu itu ia benar-benar beriman. Dan tidak seorang merampas satu rampasan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Orang-orang yang mengarahkan pandangan mereka padanya ketika dia merampas itu benar-benar beriman. Nah, jadi tidak, kata Nabi. Jadi seorang berzina, ketika dia berzina, waktu itu ya imannya udah lemah. Waktu berzina itu lemah iman. Hati-hati jangan sampai hilang. Ketika orang itu minum-minuman khamar, lagi nenggak, itu imannya lagi lemah, kata Nabi. Hati-hati, jangan sampai imannya hilang. Kapan imannya hilang? Dia halalkan minuman itu. Dia halalkan zina itu, batal iman. Tapi kalau dia mengaku ini dosa besar, situlah imannya lemah, kata Nabi. Ya. Dan tidaklah seorang merampas satu rampasan, merampok, ya, orang melihat kepada dia, parang-parang dia, ketika merampas itu, maka imannya lemah di situ. Ya, asalkan jangan dia katakan merampok ini hukumnya halal. Seperti penjarahan waktu 98. Oh, ini dia di toko-toko Cina itu dijarah oleh mereka. Ini halal, ini itu imannya bisa batal di situ. Kalau dia nggak tobat. Nah, itu. Tapi kalau dia ngaku itu dosa, maka imannya lemah sekali di situ. Masih ada imannya tapi lemah. Nah, ini contoh. Semakin bagus perbuatan orang tersebut sesuai dengan syariat, itu semakin kuat iman. Semakin menyimpang, semakin melemah. Kalau dia halalkan yang haram itu, batal. Hati-hati. Nah, itu ya. Contoh iman pada qalbu, lisan, dan perbuatan. Qala Rasulullah SAW an Abi Hurairah taqol. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billah. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah yang menyakiti tetangganya. Itu nggak boleh. Kalau mau beriman nggak boleh menyakiti tetangga. Ya, entah itu talang air, entah itu pohon-pohon kita jatuh daunnya ke sana, harus ngomong minta maaf. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan barang siapa beriman kepada Allah hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Siapa yang mengaku beriman kepada hari akhir, maka hendaklah diberkatakan yang baik atau diam. Nah, ini pada lisan, pada kolbu, pada lisan, pada perbuatan sekaligus. Ya. Jadi jangan menyakiti tetangga, ya, harus menghormati tamu, harus berkata yang baik, kalau nggak bisa mendingan diam. Itulah orang beriman. Ya, beriman pada lisannya, beriman pada kolbunya, beriman pada perbuatannya. Nah, sudahkah ada pada diri kita ini? Nah, jawabannya masing-masing, ya. Jawabannya masing-masing. Karena ada orang bertetangga jelek dia. Ya, nggak akur sama tetangganya. Itu hati-hati itu. Itu nanti bisa batal imannya. Kalau dia ngotot, udah nggak apa-apa sampai dia macam-macam, itu hati-hati. Oke. Nah, barulah yang C sekarang C, mensifati 70 cabang iman. Hadis Muslim. Ya, an Abi Hurairah taqol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu memiliki 70 cabang atau memiliki 60 cabang, kata Nabi. Ada kalanya 70, ada kalanya 60. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Maka yang paling afdol, paling utama adalah kalimat tahlil la ilaha illallah.
wa adnaha imatatun al-adza an-tariqi. Dan yang paling rendah adalah membuang duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah cabang dari iman. Nah, jadi 70 itu cabang iman 70 atau 60. Yang paling pangkal, paling utama, paling atas adalah la ilaha illallah. Paling bawah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Nah, di tengah-tengah adalah malu. Malu. Di akhir zaman ini banyak orang nggak punya malu. Ya, itu hati-hati itu. Berarti kalau nggak punya malu nanti salah satu cabang imannya itu udah putus dia. Udah putus. Yang malu nggak punya malu berpakaian, pamer aurat. Nggak punya malu mencuri, korupsi. Nggak malu dia, bangga malah. Nggak punya malu dia nggak bisa baca Quran. Dia tidak ngerti Islam, nggak malu dia. Nah itu, maka tengah-tengah imannya itu hangus. Bahaya itu. Iya. Kalau sudah tengahnya itu nanti hangus, bahaya. Nah makanya harus betul-betul dipenuhi. Tapi kita tidak rinci satu-satu di sini. Nanti silakan lihat di channel saya lagi, gitu insya Allah ya. Oke, tuh jadi mensifati 70 cabang iman. La ilaha illallah itu paling pokok pangkal itu. Makanya berzikirlah dengan la ilaha illallah. Nah, kalau ada duri jalan, saya kadang-kadang berangkat dari rumah ke masjid ya, itu mata di bawah terus. Begitu ada baut, nah itu singkirkan baut. Kadang-kadang itu memang ya, sebagian itu yang bengkel-bengkel itu sebagian ya, sengaja dia tebar baut, dia tebar paku bengkok supaya nanti di sana bocor ban kawan, nah dia tambal di sana. Ada yang nyebar, ada yang nambal gitu. Wallahu alam lah. Nanti kalau kita jalan ada itu ambil, singkirkan ya Allah. Ini kan kasihan kalau motor orang kena. Jangan dicuekin aja. Nah itu. Ya jangan dicuekin. Malu, jaga malu kita. Oke, baru kemudian yang keempat, orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah. Tuh, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa sedih, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah padamu. Jadi orang yang istiqomah itu adalah orang yang imannya kuat, akidahnya kuat, tidak tergoyahkan. Ya, sekali mengatakan Allah Tuhanku, tidak akan gentar dia. Mintanya kepada Allah, mengadunya kepada Allah, berlindungnya kepada Allah, yakinnya kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Nah, itu orang yang istiqomah. Malaikat turun, ya, menjaga kita, memberikan kabar gembira kepada kita atas perintah Allah. Ini ya, jadi ini orang yang beriman itu adalah orang yang istiqomah. Oke ya. Nah, kemudian orang yang telah teruji keimanannya. Ini orang betul-betul beriman yang istiqomah itu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sementara itu mereka tidak diuji lagi? Oh tidak, wajib diuji kata Allah. Ya. Untuk apa? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar imannya dan Allah mengetahui orang yang dusta imannya. Jadi orang yang beriman itu orang yang betul-betul lulus ujian. Nah itu betul-betul beriman. Tapi begitu diuji, dia malah marah-marah, dia nggak nerima, dia ngomel-ngomel, ngakunya beriman. Nah itu batal imannya. Gagal imannya, belum naik ke iman. Paling-paling masih di muslim maksiat dia. Nah, jadi gitu, ada orang naik motor, bannya kempes, marah-marah dia turun dari motor. Mana buru-buru lagi, pakai kempes segala, ditendang pelek motornya, bengkak kakinya. Itu belum beriman. Kalau orang beriman, begitu dia bocor ban, dia mengatakan, ya Allah, Engkau menegur aku sadar. Salah aku juga sih. Udah tipis ini ban motor, kok nggak aku ganti-ganti. Nantilah. Akhirnya beginilah. Nah begitu. Aku terima ya Allah, ini adalah
kehendakmu, kuasamu. Itu orang beriman. Dalam dia cari ke bengkel, ya tambal dengan senyum, nerima, ridho. Itu orang beriman. Antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi tadi. Ridho dia pada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Itu orang beriman setelah diuji. Oke, baru yang kelima, orang yang memiliki ciri iman khusus. Nah ini nih, dalam praktek kehidupan sehari-hari kelihatan kok. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar kolbunya, gemetar jiwanya. Ya, disebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau ada orang jihad, Allahu Akbar, bergetar dia. Itu ciri khusus itu. Ya, ciri khusus. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Syukur-syukur dia baca sendiri. Dengar baca Quran, senang dia. Bertambah imannya. Itu ciri khusus. Dan mereka bertawakal kepada Allah setelah ikhtiar, berusaha, berdoa, bertawakal. Apapun hasilnya terima. Itu orang beriman. Bertawakal. Nah, ini ciri-ciri khusus. Masih banyak lagi ciri-ciri yang lain lagi. Nah, setidak-tidaknya inilah surah Al-Anfal ini. Coba rasa-rasain. Nah, sudahkah gemetar kalbu kita kalau ya disebutkan nama Allah? Sudahkah bertambah iman kalau dibacakan seperti ini ayat-ayat Allah, dibacakan, diceramahkan, diuraikan. Kalau bertambah keimanannya, itu betul-betul beriman. Suka dia mendengarkan itu, senang dia mengikuti kajian-kajian firman Allah dan hadis Nabi. Dan orang selalu bertawakal kepada Allah. Oke, ini ciri-ciri iman khusus. Kemudian yang berikutnya lagi sambungannya, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang mendirikan salat dan menginfakkan sebagian dari rezekinya yang kami berikan kepadanya. Jadi orang yang mendirikan salat, orang yang rajin berinfak, berzakat, bersedekah. Itu ciri khusus lagi tuh. Ya, ciri khusus. Nah, kemudian ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Nah, mereka akan memperoleh beberapa derajat yang ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Tuh, ya, jadi ciri-ciri seperti tadi itu. Iya, ini bergetar kolbunya disebut nama Allah. Bertambah keimanannya dibacakan ayat-ayat Allah. Orang itu bertawakal kepada Allah, selalu menegakkan sholat, kemudian berinfak, zakat, sedekah. Mereka itu betul-betul beriman, derajatnya tinggi di sisi Allah, dapat ampunan, dapat rezeki yang mulia, dunia akhirat. Masya Allah. Oke, nah makanya Nabi mengajarkan doa kepada orang beriman agar mendapatkan hisaban yasiro. Ini tadi ya, sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ba'di salatihi an Aisyata qalat Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, jadikanlah hisab terhadap diriku nanti hisaban yasiro, hisab yang mudah. Nabi aja masih berdoa seperti ini, apalagi kita. Nah, ini kalau untuk pribadi, tapi kalau mau ditambah dia dirubah redaksinya Allahumma hasibna pakai na pakai alif. Ya Allah, jadikanlah hisab terhadap diri kami. Kalau dia suami, diniatkan istrinya dan anak-anaknya. Kalau yang membaca istri, niatkan suami dan anak-anaknya. Kalau membaca anak-anak, niatkan kepada keluarganya, orang tuanya, kakaknya, adiknya. Boleh ditambah, dirubah dia. Hasibna boleh. Allahumma hasibna hisaban yasiro. Ya Allah, jadikanlah hisab terhadap kami hisab yang mudah. Nah ini nanti diberikan oleh Allah kepada orang yang berdoa seperti ini, yaitu orang-orang yang beriman. Oke ya, ini kira-kira kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti akan datang kita bersambung tentang bi ghairi hisab, tanpa hisab. Itulah dia orang-orang yang muttaqin,
Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tapi saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.